Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 28 dari kelanjutan alur cerita Battle Through Devon ini, atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Shen telah berhasil memasuki menara pembantaian dari Raja Iblis Tianhe, di mana di dalam sana Shen bertemu dengan dua sosok. Sosok kedua ini muncul di tengah-tengah pertarungan Shen dengan sosok yang pertama yang masih belum kita ketahui namanya. Shen melihat sosok kedua itu. Dia lalu berkata kepada sosok kedua itu, "Tampaknya kamu memiliki seseorang pembantu ya, ucap dari saya." "Hah? Apa katamu? Pembantu? Aku bukanlah pembantunya. Aku hanya ingin membunuh kalian berdua agar aku bisa menuju ke lantai pembantaian tingkat berikutnya. Jika aku di sini untuk membantunya, itu sama saja dengan omong kosong. Kalian berdua siap-siaplah akan aku bunuh," ucap dari sosok yang baru saja muncul. Sepertinya kekuatan orang ini mungkin berada di kisaran immortality tahap ketiga. Dan tampaknya dia juga memiliki keyakinan yang mutlak atas kekuatannya sendiri. Itulah sebabnya dia berani berbicara begitu arogan. "Apakah kamu mendengarnya? Dia di sini untuk membunuh kita. Lalu, apakah kamu mau bekerja sama denganku?" tanya dari Shen sambil melihat ke arah pria yang menggunakan pedang di sampingnya. Pada saat ini, wajah pria itu menegang, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Mungkin dialah yang terlemah di tempat ini. Dan di dalam pikirannya, dia akan membiarkan Shen bertarung dengan orang itu. Dengan begitu, mungkin dia memiliki kesempatan untuk bisa bertahan hidup atau lari dari sana. Bagus, kalian berdua lebih baik bekerja sama saja agar tidak membuang-buang waktuku, ucap dari si sosok yang ada di langkah ketiga Kaisar Immortality. Shen melihat ada sebuah cahaya merah di mata orang itu. "Kalau begitu, silakan. Kamu duluan yang menyerangnya," jawab dari Shen sambil memandang pria yang menggunakan pedang di sampingnya. Wajah pria pengguna pedang itu terlihat muram. Setelah dia mendengar kata-kata Shen, dia tetap tidak bergerak. Dan dia tidak berniat untuk menuruti perintah Shen ini. "Baiklah, jika kalian berdua tidak ingin mengambil tindakan, maka biarkan aku saja yang melakukannya terlebih dahulu," ucap dari si petarung Immortality tahap ketiga ini. Dan niat membunuhnya sangatlah kuat terpancar dari tubuhnya. Sosoknya perlahan mendekat dan sekilas dia tampak seperti orang yang sangat ganas. Ada lebih dari selusin cahaya merah melayang di sampingnya. Dan di dalam cahaya merah itu terdapat sebuah belati. Lalu dia melihat ke arah Shen terlebih dahulu. Sepertinya karena dia tidak bisa merasakan kekuatan immortality kepada Shen, orang ini menganggap Shenlah sebagai yang terlemah yang ada di sana. Dia melangkah maju. Dan di saat dia bersama tubuhnya melesat ke arah Shen, pasti di saat dia sama tubuhnya nggak mungkin tubuhnya ketinggalan. Lalu selusin cahaya merah di sampingnya langsung menyelimuti Shen dengan kekuatan yang sangat kuat. Sayap Shen pun tiba-tiba muncul di belakang punggungnya dan kecepatan Shen pun meningkat dengan drastis. Cahaya merah itu lalu melesat dan ada sebuah belati yang menyerang dengan sangat liar. Namun Shen pun tidak mempedulikannya. Shen lalu mendekati petarung langkah ketiga Immortality itu dalam sekejap mata. Dan kemudian Shen langsung memukulkan tinjunya. Namun petarung Immortality langkah ketiga ini tidak berani ceroboh sama sekali. Sebuah armor langsung muncul di lengannya. Dan ini sudah disiapkannya untuk menghadapi tinju dari Shen. Buar, tinju keduanya pun bertabrakan. Namun di saat berikutnya, cahaya merah yang terbang di sekitaran Shen pun sepertinya sedikit menggores Shen. Namun itu tidak membahayakan Shen atau tidak menyebabkan luka yang sangat fatal. Meskipun tinju petarung Immortality langkah ketiga ini ditutupi oleh armor yang sangat kuat, namun tinju itu runtuh pada saat yang bersamaan. Lengan dari langkah ketiga Kaisar Immortality pun langsung tertekuk atau patah. Barulah sekarang dia menyadari bahwa Shen ini tampaknya tidak memiliki aura immortality adalah seseorang yang terkuat di antara mereka.
setelah dia merasakan tinju dari Xiaoyan ini. Adapun pria, si pengguna pedang sebelumnya, dia awalnya ingin berkomplot, membiarkan keduanya bertarung dengan sangat sengit dan mengambil keuntungan dari pertarungan ini. Namun pada saat melihat pukulan yang mengerikan yang dilakukan oleh Xiaoyan, niat di hatinya ini semakin terganggu. Sekarang, dia bahkan tidak punya keberanian untuk bergerak. Saat ini, petarung Immortality langkah ketiga itu telah dipukul mundur oleh Xiaoyan hanya dengan satu pukulan saja. Dan sosoknya langsung melesat mundur dengan sangat cepat. Namun, Xiaoyan yang memiliki sayap Valkyrie hitam di belakangnya, bahkan saat dia melesat, dia lebih cepat daripada sosok ketiga Immortality itu. Dan sekali lagi, orang itu pun dihajar mundur. Buar. Namun kecepatan reaksi petarung Immortality langkah ketiga ini sangatlah cepat. Ada tombak hitam yang muncul di lengannya. Ketika sosoknya sudah stabil, lengannya yang patah pun segera pulih kembali hanya dalam hitungan detik saja. Kekuatan Immortality-nya pun langsung melonjak. Tombaknya bergetar hebat dan berubah menjadi sebuah bayangan tombak yang menyelimuti Xiaoyan. Namun, di bawah serangan seperti ini, Xiaoyan sepertinya tidak akan menghindar. Dan saat ini, tubuh Xiaoyan sudah ditutupi oleh petir hitam. Dan dia lalu membiarkan bayangan tombak itu jatuh ke tubuhnya secara langsung. Denting buar. Suara tabrakan logam pun menyebar. Dan kekuatan fisik dari klon dewa asli begitu mendominasi. Percikan api pun berterbangan kemana-mana. Hanya pakaian Xiaoyan saja yang compang-camping, namun tubuhnya sama sekali tidak terluka. Xiaoyan langsung menuju ke arah sosok Immortality tahap ketiga itu lagi. Lalu dia menembus bayangan-bayangan dari tombak itu. Dan dia berhasil memukul dada petarung Immortality langkah ketiga itu. Buar. Pria itu pun sangat terintimidasi oleh kekuatan Xiaoyan ini. Lalu dia menarik kembali tombaknya dan memblokir tinju dari arah depan yang dilemparkan ke dadanya oleh Xiaoyan. Ada cahaya redup yang menyinari dadanya. Dia sepertinya menggunakan armor bagian dalam yang sangat defensif ataupun kuat. Denting. Tinju Xiaoyan pun mengenai tombak hitamnya. Tekstur dari tombak hitam ini yang berisi emas pun bergetar hebat. Namun meskipun begitu, tombak ini berhasil ditekan hingga batasnya oleh tinju Xiaoyan. Akhirnya tombak itu pun mengenai dada dari si petarung itu. Petir Sutianlai pun langsung berkedip di tubuh Xiaoyan. Setiap pukulan yang terlihat sangat biasa-biasa saja itu menjadi begitu mematikan. Di bawah tinju Xiaoyan ini, tombak hitam itu pun mulai ada retakan-retakan atau bunyi retakan yang terdengar oleh mereka. Dan seluruh kekuatan tinju Xiaoyan ini dicurahkan kepada dada petarung Immortality tahap ketiga itu. Buah! Seteguk darah pun langsung bercampur dengan organ dalam yang dimuntahkan olehnya. Tubuhnya terlempar sangat keras ke arah belakang hingga ratusan meter. Meskipun lukanya itu bisa sembuh dengan kecepatan yang sangat cepat, tatapan matanya sudah dipenuhi dengan ketakutan. Sebelumnya, dia tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan ini yang tampaknya paling tidak mencolok atau paling lemah di antara mereka dan tanpa fluktuasi kekuatan Immortality, sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Saudaraku, dengarkan aku. Jika kamu dan aku membunuh orang itu, aku punya cara untuk kita berdua memasuki level berikutnya dengan sangat lancar dari menara ini, ucap dari si petarung langkah ketiga Immortality itu. Dia mencoba untuk membujuk Xiaoyan agar dia tidak membunuhnya. Wajahnya sudah terlihat sangatlah pucat saat ini. Dari apa yang kamu katakan tadi, hanya ada satu dari kita bertiga yang bisa memasuki lantai berikutnya, bukan? Ucap dari Xiaoyan. Sebenarnya ada 2 kuota di level ini. Kita hanya perlu membunuh salah satu dari kita bertiga saja, jawab dari si petarung Immortality langkah ketiga itu dengan tergesa-gesa. Wajah pria yang menggunakan pedang itu pun langsung muram ketika dia mendengar kata-kata itu. Hah, benarkah? Tanya dari Xiaoyan dengan ragu-ragu. Saudaraku, jangan khawatir. Apa yang aku katakan itu adalah benar. Aku sama sekali tidak menipumu. Terlebih lagi, aku juga tahu banyak tentang informasi menara pembantaian ini. Aku bersedia membaginya denganmu. Lanjut dari si petarung langkah ketiga Immortality itu. Xiaoyan pun berpikir sambil meremas dagunya.
Sementara itu, pria yang menggunakan pedang sebelumnya, dia pun langsung berkata, "Tunggu dulu, itu adalah omong kosong. Hanya satu di antara kita bertiga yang bisa naik ke level berikutnya. Namun, aku bukan tandingan kalian berdua. Kamu pasti akan tertipu olehnya," ucap dari si pria yang memegang pedang itu meyakinkan Xiayan. Xiayan pun terus melanjutkan meremas dagunya. Dia pun lalu mengangguk saat mendengar kata-kata itu. Baiklah, apa yang dia katakan tadi masuk akal juga, ucap dari Xiayan. Ekspresi petarung langkah ketiga Immortality ini menjadi lebih suram lagi. Saat berikutnya, dia lalu melangkah maju secara tiba-tiba dan langsung melesat ke arah pria yang memegang pedang. Melihat itu, Xiayan pun hanya bisa menjadi penonton saja. Pertarungan antara keduanya sudah hampir pecah. Ternyata pria yang menggunakan pedang itu tidak terlihat lemah sama sekali. Dia sudah menggunakan berbagai teknik. Meskipun dia adalah seseorang langkah kedua Immortality, ada tekad yang kuat yang dia tunjukkan. Namun, yang jadi lawannya adalah seseorang langkah ketiga Immortality. Tentu saja, ada celah yang terlalu besar di antara kedua kekuatan itu. Setelah hanya beberapa saat bertarung, pria yang menggunakan pedang itu pun terjatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tubuhnya telah dipenuhi bekas luka, dan serangan yang ganas pun meraung ke arahnya. Namun ada juga 100 pedang yang melayang di udara. Petarung Immortality langkah ketiga ini sudah dipenuhi luka juga. Keduanya tidak punya cara untuk menahan diri saat ini. Yang satu ingin melakukan serangan balik, dan yang satunya ingin membunuh dengan sesegera mungkin. Kemudian mereka akan meyakinkan Xiayan lagi. Kedua orang ini sepertinya menyembunyikan motif tersembunyi. Sementara itu, Xiayan hanya mengamatinya saja. Buar, pria yang memegang pedang itu masih saja tetap kalah. Ketika dia terpental ke belakang, pria petarung Immortality tahap ketiga ini lagi-lagi menyerangnya dengan sangat ganas dan langsung menusuk jantung pria yang memegang pedang. "Hari ini pasti kamu akan mati," ucap dari petarung langkah ketiga Immortality itu. Clep, sebuah tombak hitam pun menembus dada pria yang memegang pedang. Dan cahaya merah yang tidak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arahnya. Lalu menusuk tubuh pria yang memegang pedang itu lagi. Darah dan dagingnya berceceran. Dan kekalahannya benar-benar sudah di depan mata. Petarung Immortality tahap ketiga ini lalu mencibir pria yang memegang pedang itu. Namun pada saat ini ada senyuman di wajahnya yang tiba-tiba terhenti. Karena dia merasakan ada hawa dingin dari arah belakang. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan melihat dadanya. Dan di sana ada sebuah lengan berwarna merah yang terlentang. Dan tangan itu memegang jantung emas yang masih berdetak. Jantung ini adalah milik petarung Immortality langkah ketiga. "Maaf, aku melakukan serangan diam-diam," ucap dari sebuah suara yang datang dari arah belakangnya. Saat lengan itu ditarik, sosok pria Immortality tahap ketiga itu lalu memegang tombak hitamnya dan langsung terhuyung-huyung. Dan dia pun menoleh secara perlahan. Saat dia menoleh, dia melihat senyuman Xiayan. Dia memegang jantung emasnya yang berisi kekuatan Immortality secara mengesankan di telapak tangannya. "Meskipun aku rasa sepertinya kamu tidak tahu malu, menurutku apa yang kamu lakukan pada pria yang menggunakan pedang itu sudahlah jauh lebih masuk akal. Jadi maaf, aku tidak mempercayaimu lagi," ucap dari Xiayan. Petarung Immortality tahap ketiga ini pun marah. Dia lalu melambaikan tombak hitam di tangannya dan menyerang Xiayan lagi. Dadiduk, buar. Namun kelima jari Xiayan ini terus meremas jantung emasnya dengan kuat-kuat. Dan jantung emas di tangannya pun meledak. Lalu pria yang berkekuatan Immortality tahap ketiga itu tiba-tiba terdiam. Dan seteguk darah pun langsung menyembur keluar. Dia hanya berada di langkah ketiga Kaisar Immortality. Dia langsung jatuh ke tanah. Dan kekuatannya menurun dengan sangat tajam. Kekuatannya turun ke langkah kedua Kaisar Immortality. Untungnya dia masih menjadi petarung Immortality. Namun kerugian yang dideritanya ini sangatlah besar. Setelah jantung emas itu meledak, setetes esensi darah Immortality pun terbentuk. Dan Xiayan mengeluarkan sebuah botol batu giok. Lalu Xiayan pun memasukkan darah itu ke dalam batu gioknya. Total ada 4 tetes darah Immortality yang Xiayan dapatkan sebelumnya. Namun
Saat ini hanya tersisa 3 setelah dia memberikannya kepada Wuzan 1 tetes. Dan ketika dia mengambil esensi darah immortality pria ini, Xian kembali mempunyai 4 tetes darah esensi immortal lagi. Darah esensi immortal ini mengandung kekuatan immortality yang begitu kuat. Jika ini diberikan kepada armor dewa palsu, maka ini akan menguatkan armor dewa palsu. Namun sekarang Xian tidak tahu apakah darah esensi immortal ini akan berguna ketika dia menerobos ke level immortality. Jadi dia tidak akan memberikan atau menyalahgunakan esensi darah immortality ini. Karena dia sendiri belum tahu apakah dia akan membutuhkan esensi darah immortality ketika dia naik ke level immortality atau tidak. Dia tidak akan menggunakan darah esensi ini kepada klon Dunya Taisu ataupun armor dewa palsu untuk saat ini. Jika klon Dunya Taisu juga dapat mencapai immortality melalui esensi darah immortality ini, aku jadi penasaran apakah klon dewa asli juga bisa melawan petarung immortality tahap kelima, gumam dari Xian di dalam hatinya. Saat ini, Xian kembali menyerang. Tinju Xian sudah bertabrakan lagi dengan tombak hitam milik petarung langkah ketiga immortality ini. Namun kekuatannya sekarang telah menurun. Dan lagi terdengar suara benturan yang sangat keras. Terlihat bahwa kekuatan fisik Xian ini sudah menyatu dengan klon dewa asli dan juga Su Tianlei yang benar-benar menakutkan. Kekuatan pria itu pun saat ini turun ke langkah kedua immortality dan sekarang dia benar-benar tidak bisa mengimbangi Xian. Tang ting tung tang ting tung tang ting tung. Suara benturan logam terus bergema dan di saat berikutnya ujung tombak hitamnya pun patah. Sosoknya langsung terhuyung-huyung dan tinju Xian sudah akan mengenai kepalanya. Pria itu pun tidak bisa mengelak tepat waktu dan tinju Xian ini mendarat di kepalanya. Buar, kepala pria itu pun langsung meledak. Berani-beraninya kamu membunuhku. Kakakku Shao Louding pasti tidak akan melepaskanmu, ucap dari orang itu dengan kekuatan jiwanya. Kepalanya sudah hancur, jadi dia tidak bisa ngomong. Pastinya dia menggunakan kekuatan jiwanya atau jiwanya yang terlepas dari tubuhnya. Namun Xian pun terus memukuli tubuhnya hingga hancur berantakan, sehingga tidak memberikan kesempatan untuk orang ini bisa memulihkan diri. Mau tidak mau orang itu pun harus melakukan peledakan dirinya. Setidaknya dia mempunyai kemungkinan untuk membuat Xian ini mati bersamanya. Jika kamu masih bersikeras untuk membunuhku, lebih baik ayo kita semua mati di sini bersama-sama, ucap dari si pria yang berkekuatan immortality ini. Mungkin dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk berbicara. Lalu ada aura ekstrim yang menyebar dari tubuhnya. Pria pengguna pedang pun langsung merasa lega. Walaupun saat ini dia sudah melesat mundur hingga sangat jauh dengan kecepatan tercepatnya untuk bisa menghindari ledakan itu. Karena kekuatan penghancur diri dari seseorang immortality tahap ketiga pasti tidak akan bisa diremehkan. Walaupun kekuatannya sudah turun ke tahap kedua immortality. Tunggu dulu, apakah kamu ingin meledakkan dirimu sendiri? Aku rasa kamu tidak akan bisa untuk melakukan anjing. Pebelit anjing. Astagfirullahaladzim. Itu sering sekali ya terjadi kalau ngedubbing itu. Susah banget gitu ya. Gue ulangi, tadinya gue mau hapus tapi kayaknya lucu itu. Gue ngomong. Oke, lanjut ya. Pada saat ini ya kan, dia sepertinya akan meledakkan diri. Apakah kamu ingin meledakkan dirimu sendiri? Ya, aku rasa kamu tidak akan bisa untuk melakukan anjing. Apakah kamu ingin meledakkan dirimu sendiri? Aku rasa kamu tidak akan bisa untuk melakukan apa yang kamu inginkan itu, ucap dari saya. Dan pada saat ini nyala api pun langsung berkobar di tubuh saya. Dan di area di sekitarannya langsung dipenuhi cahaya seperti siang hari yang mengurangi kabut abu-abu yang ada di sana. Buar, ledakan pun lalu terjadi. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.